Politik dalam filsafat Islam, mengeksplorasi konsep kekuasaan, keadilan dan model pemerintahan. A. Konsep kekuasaan dan keadilan dalam Islam. Memahami prinsip fundamental yang membentuk tatanan politik dalam pandangan Islam. Kekuasaan, amanah dan tanggung jawab. Dalam filsafat Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah dari Allah, bukan hak absolut. Penguasa adalah pelayan umat, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan penegakan keadilan. Amanah ilahi, kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelayan umat, pemimpin bertugas menjaga kemaslahatan atau kesejahteraan publik. Penegak hukum, memastikan hukum Allah ditegakkan dan keadilan merata bagi semua. Keadilan, pilar utama pemerintahan. Keadilan atau AD adalah fondasi etis dan normatif pemerintahan dalam Islam. Ini mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan hukum, memastikan hak-hak individu terlindungi dan kesenjangan diminimalisir. Keadilan sosial, pemerataan kesempatan dan hak bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, menghindari penimbunan dan eksploitasi. Keadilan hukum, kesetaraan di mata hukum, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. B. Pemikiran politik klasik dan modern dalam Islam, menjelajahi evolusi pemikiran politik dari era keemasan Islam, hingga tantangan kontemporer. Pemikiran politik klasik, mencari negara ideal. Para pemikir Muslim klasik berupaya merumuskan model pemerintahan yang ideal, seringkali terinspirasi oleh kekhalifahan awal dan prinsip Al-Quran serta Sunnah. 1. Al-Farabi W. 950 Masehi. Madinah Fadilah atau Kota Utama, negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja, berdasarkan akal dan wahyu. 2. Al-Mawardi W. 1058 Masehi. Al-Ahkam As-Sultaniyah, kerangka hukum dan administratif untuk sistem khilafah. 3. Ibnu Khaldun W. 1406 Masehi. Mukadimah, teori siklus peradaban dan peran asabiyah atau kohesi sosial dalam kekuasaan. Pemikiran politik modern, respon terhadap tantangan kontemporer. Di era modern, pemikir Muslim bergulat dengan isu-isu seperti negara bangsa, demokrasi, dan kolonialisme, mencari interpretasi baru yang relevan bagi masyarakat Islam kontemporer. Jamaluddin Al-Afghani, Pan-Islamisme dan Modernisasi untuk menghadapi dominasi Barat. Muhammad Abduh, Reformasi Islam, Sintesis Tradisi dan Modernitas. Ali Abdul Al-Razik, Pemisahan agama dan politik atau sekularisme dalam konteks Islam. Yusuf Al-Qaradawi, Demokrasi Islam dan peran syariah dalam negara modern. Tantangan kontemporer mendorong interpretasi baru dalam filsafat politik Islam. C. Model-model pemerintahan dalam konteks berpikir Islam. Mengkaji beragam bentuk pemerintahan yang telah diterapkan atau diusulkan dalam sejarah Islam. Variasi model pemerintahan. Sejarah dan pemikiran Islam menunjukkan keragaman dalam bentuk pemerintahan, dari model yang berbasis khilafah hingga adaptasi dengan konsep negara bangsa modern. 1. Khilafah, pemerintahan global yang dipimpin seorang khalifah sebagai pengganti nabi, menyatukan umat Islam. 2. Imarah, sistem pemerintahan lokal atau regional yang dikepalai oleh seorang amir, seringkali semi-independen. 3. Monarki, bentuk pemerintahan turun-temurun, seperti kesultanan atau kerajaan, dengan legitimasi agama atau historis. 4. Negara bangsa modern, adaptasi dengan struktur negara bangsa kontemporer, dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Kesimpulan, relevansi filsafat politik Islam. Filsafat politik dalam Islam terus menawarkan kerang kerja yang kaya untuk memahami dan membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip kekuasaan sebagai amanah dan keadilan sebagai pilar tetap relevan di tengah kompleksitas dunia modern. Kekuasaan, amanah, bukan dominasi. Keadilan, fondasi setiap pemerintahan yang sah. Pemikiran klasik, inspirasi idealisme kenegaraan. Pemikiran modern, adaptasi terhadap realitas kontemporer. Model pemerintahan, fleksibilitas dalam kerangka nilai.